Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat umur dan nikmat sehat, karena ini bekal kita menjalani ibadah kita insyaallah sebagaimana tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka setiap nikmat ini harus kita bisa konversi menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kesehatan diberikan kepada kita, maka pastikan kesehatan itu adalah penambah tegaknya ibadah kita kepada Allah. Jikalau kita hari ini masih bisa melihat, maka pastikan pandangan kita adalah bagian ibadah kepada Allah. Jikalau hari ini kita bisa mendengar, maka pastikan pendengaran itu adalah cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengingatkan juga bahwa kita harus selalu menetapkan niat yang benar dalam semua ibadah kita, termasuk pun di dalam duduk kita di dalam majelis seperti ini, yaitu agar kita tawaduk terhadap ilmu dan agar kita terhindar dari kejahilan atau kebodohan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita sehingga dengannya kita bisa menegakkan agama ini dengan jauh lebih baik. Sebagaimana Imam Ahmad menyampaikan bahwa adalah wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari semua ilmu yang dengan ilmu itu agamanya berjalan. Wajib bagi seorang muslim mempelajari suatu ilmu yang dengan ilmu itu agamanya berjalan. Namanya ilmu fardu ain. Ilmu yang tidak bisa kita wakilkan. Di antaranya adalah ilmu tentang sholat. Ilmu yang tidak bisa diwakilkan karena sesungguhnya perintah sholat datang kepada masing-masing pribadi. Semoga Allah bimbing kita di dalam mempelajari fikih ini dengan baik. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap betul menjadi orang-orang yang dipilih untuk bisa merapatkan barisan di dalam pembelajaran terhadap seluruh risalahnya. Dan semoga kita dibimbing oleh Allah agar setiap ilmu yang kita dapatkan itu bisa menjadi amal soleh, karena sesungguhnya kita akan mendapatkan timbangan di antaranya karena timbangan amal soleh kita, insya Allah. Kemarin terakhir sampai apa Pak? Saya belum lihat videonya saya. Masih di kemenangan itu. Fungsi ke-13. Oke. Jadi berarti sudah selesai insya Allah. Berarti fungsi dari istighfar yang kita turunkan dari bacaan di antara dua sujud yaitu Rabbik firli, insya Allah sudah selesai. Diingat-ingat dan saling menistighfari. Kita butuh saling menistighfari. Jadi kalau dengan sempat di samping istighfar untuk diri sendiri, bisa istighfari saya. Allahumma gfirlaha, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bukan hanya itu rohmati itu nggih. Itu untuk orang hidup juga itu. Kita tahunya seperti itu hanya untuk orang mati. Itu untuk juga orang hidup. Ampuni dia, rahmati dia, itu untuk orang hidup juga. Dipraktikkan betul nih bahwa kita betul-betul berharap terhindar dari dampak-dampak dari dosa kita yang sudah sangat banyak kita sebutkan. Di antaranya ketika malas ibadah, mulai ada hambatan-hambatan ibadah, itu dampak dari dosa-dosa. Pastikan kita banyak istighfar. Kemudian kita lanjutkan berarti sampai ke sujud kedua. Setelah duduk di antara dua sujud, maka sujud kedua. Rasulullah bersabda, "Tsumma yasjudu asaniyata kal ula." Tsumma kemudian yasjudu sujud asaniyata yang kedua kal ula sebagaimana sujud yang pertama. Kata-katanya di sini adalah kal ula, sebagaimana sujud pertama. Berarti semua syarat yang kita terangkan di sujud pertama berlaku di sujud yang kedua. Berapa syaratnya kemarin? Ada syarat sujud. Ada 7. Syarat sujud ada 7. Di antaranya adalah sujud dengan 7 anggota badan. Jadi sujud pertama dan sujud kedua sama. Kita nggak boleh mengangkat kaki kita nggak boleh tidak menyentuhkan dahi kita,
kemudian hidung kita sebagai bagian dari hitungan satu di bagian muka ini, kemudian telapak tangan kanan kiri, kemudian lutut kanan kiri, dan ujung jari kaki kita yang kita hadapkan ke kiblat juga kanan kiri. Kemudian kalau nggak memenuhi salah satunya, sholatnya sah nggak ya? bisa tidak sah, Pak. Kalau hidung kita udah bahas kemarin. Jadi hidung itu adalah satu kesatuan dari dahi. Walaupun kalau khusus untuk hidung, sebagian ulama masih membolehkan sepanjang ini nempel. Dan kalimatnya adalah watahammulu bi ra'sihi, kan gitu. Watahammulu bi ra'sihi, yaitu menempelkan, bukan menyenggolkan. Kata-katanya kemarin watahammulu bi ra'sihi, artinya kalau ada kapas disujudi maka kapasnya lempes, itu maksudnya menempelkan. Kalau nyenggol kan cuma tul gitu, ada kapas ya orang nempel, cuma gitu. Jadi kalau yang namanya watahammulu bi ra'sihi, syaratnya adalah dia nenet gitu. Makanya bagi orang-orang yang sensitif ininya kadang-kadang sampai hitam. Jadi hitam itu bukan dalam rangka pamer-pamer, memang ya begitu seharusnya kalau orang yang sensitif. Kalau saya alhamdulillah nggak sensitif. Beban juga orang yang sensitif kan kadang dikatakan sama orang-orang itu yang jidatnya hitam itu sok-sokan beragama itu. Padahal ya gimana, kayak keluarga istri saya kebanyakan itu hitam karena putih banget, kalau kena sajadah sering ya otomatis ya jadi agak hitam gitu. Jadi ada yang sampai ngapal juga, ada yang sampai ngapal. Jadi 7 syarat ini adalah dilakukan karena ini syarat. Tidak ada satu ya secara hukum fikih batal. Jangan mengatakan begini, alah ora apa-apa nganggo limo, mosok si Gusti Allah ora nampa. Nah itu datang ketika kita sudah belajar. Jadi banyak orang yang sering mengatakan rahmat Allah luas kok agama digawe angel mento. Lingguh koyo ngene ora entuk, lingguh koyo ngene iki salah. Duduk begini salah, kemudian bersandar dengan tangan salah. Ya memang aturannya begitu, itu namanya ta'abudi. Ibadah yang sifatnya ta'abudi, yang tidak harus kita tahu hikmahnya maksudnya. Ya kalau ditanya hikmahnya, wudu hikmahnya apa? Masa kentut yang dibasuh tangan? Ya enggak? Kan enggak ada hubungannya. Tapi itulah ibadah ta'abudi sebagai bentuk kita tuh benar-benar menjadi hambanya Allah. Beberapa kasus kita tidak harus tahu yang namanya hikmah dari ibadah kita. Enggak harus semuanya tahu. Saya ngupload video potongan yang saya ceramah di sini kalau nggak keliru tentang duduk. Komentarnya di YouTube itu udah yang nonton udah hampir 100.000. Komentarnya, iki ustadz apa ini, mempersulit aja ini. Kayak gitu. Ya namanya di internet kan, ya terserah yang ngomong apa. Netizen itu. Ini guru apa ya, guru nggak bener ini, mempersulit agama. Subhanallah. Terus ada yang tanya, hikmahnya apa? Hikmahnya itu kayak gitu apa? Duduk kayak gitu, oh nggak boleh. Ini kalau pertanyaannya seperti itu, tidak semua ibadah itu harus tahu hikmah. Bahwa ada hikmahnya, iya pasti. Tapi kadang-kadang otak kita nggak sampai. Justru inilah cara Allah meredam bagian paling penting dari agama kita ini. Jadi dengan tahu, selendangnya Allah itu adalah kesombongan. Kesombongan adalah selendangku, kata Allah. Barang siapa yang pakai selendangku pasti dilempar ke neraka jahanam. Bayangkan kalau nggak ada batasan ta'abudi tadi itu, semuanya harus dihitung dengan logika. Maka mungkin profesor doktor nggak mau sholat, merasa pintar kok. Kadang-kadang orang kan terjebak dengan kekayaannya, kepintarannya, sehingga dia merasa bahwa pasti kok yang ngono kuwi gitu. Iya nggak? Padahal di dalam hal ibadah, khususnya ibadah makhluk, sholat misalnya, itu ta'abudi, kita manut aja. Kalaupun tidak tahu hikmahnya, kita ya lakukan aja. Justru bentuk kita mengikuti Rasulullah itu di situ itu. Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Katakan Muhammad itu kepada orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka dicintai oleh Allah. Katakan fattabi'uni, ikuti aku. Jadi dikatakan mencintai Allah atau dicintai oleh Allah adalah ketika kita mampu mengikuti Rasulullah secara sempurna. Nah, padahal beberapa kasus mengikuti Rasulullah memang kita nggak harus tahu hikmah. Kok hikmah seperti itu, Bapak Ibu Sedoyo? Sering saya katakan,
Otak kita itu terbatas. Di antara fungsi ta'abudi itu agar kita tahu bahwa otak kita itu terbatas. Enggak semuanya harus dihitung dan dilogika. Coba dengan suruh menerangkan sebagaimana saya terangkan. Menerangkan tentang HP yang jenengan tiap hari pegang tiap hari Pak pegang. Kok iso nelfon yang Taiwan dengan suara genah, gambarnya yo ketok. Oleh nerangke kepiye niku jenengan coba. Iya, coba cahaya kita berhadapan seperti ini kok terus gambar kita kok di sini kemudian muncul di sana jauh banget. Saya yang orang teknik aja nggak bisa nerangin itu. Kenapa? Karena itu gabungan dari berbagai macam disiplin ilmu. Itulah mengapa kita tuh sebenarnya terbatas banget. Kalau ada orang sombong itu makanya dilemparkan ke neraka jahanam. Iya, coba di situ unsurnya, belum transistornya, belum ininya, masing-masing punya disiplin ilmu yang digabung-gabung. Nah, ini jadi seperti itu. Bagaimana menampilkan gambarnya, bagaimana ada unsur kameranya, itu hanya untuk barang sekecil aja, gitu aja kita otaknya nggak nyampe. Mbok dia profesor, kalau bukan profesor seluruh bidang ilmu yang nggak bisa menerangkan. Ya gampangnya cerita, nek ono pulsane ketok, nek ora ono pulsane wis ora. Coro bodoh begitu kan. Canggih kayak apa HP-nya, nek ora ono pulsane ya wis. Itu cara gampang begitu. Nah, logika orang masing-masing berdasarkan apa yang dia dipersepsikan. Maka sekali lagi dalam hal urusan ibadah, ada banyak ibadah yang kita memang benar-benar ya udah patuh, gitu. Tanpa harus tahu hikmahnya. Tapi nanti saya terangkan. Misalnya beberapa angkat tangan, misalnya kenapa apakah ada hikmahnya? Ada. Tapi itu bukan penentu ibadah kita maksudnya. Enggak ngerti pun enggak apa-apa maksudnya itu. Gitu. Jadi gitu, gitu. Jadi sekali lagi kata-kata summa yasjudu asaniyata kal ula, kemudian sujud sebagaimana sujud yang pertama, maksudnya adalah kita bersujud sebagaimana yang sudah kita pelajari. Jadi tujuh-tujuhnya jangan baca ulang, jangan sampai keliru. Harus lurus punggungnya dan itu kita ingat-ingat kembali. Catatannya dibuka kembali. Tentang keadaan telapak tangan teman ini udah nggih. Keadaan telapak tangan ketika sujud. Sudah belum? Ini belum dijelaskan, belum dikuatkan. Oh, nggih. Baik, nggih. Jadi ini tambahan bagian dari sujud, yaitu keadaan telapak tangan ketika sujud. Satu dari Ibnu Buhaimah, ia berkata, "Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana idza shola faraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan menggenggam ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena idza sholat faraja baina yadayhi. Jadi ketika sholat beliau merenggangkan, maksudnya merenggangkan lengan tangannya. Kalau ini nanti rapat ini Pak. Ini rapat. Nanti di hadis yang berikutnya. Ini menerangkan kondisi lengannya direnggangkan. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kan sebagian ada yang mengatakan perempuan harus begini. Iya, asalnya perintah fikih itu laki-laki dan perempuan sama. Kecuali di dalam sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah jenengan diingkup. Kenapa? Karena berjamaah. Tapi hukum asalnya ini, ketika sholat beliau merenggangkan lengan tangannya hingga nampak putih ketiak beliau. Berarti beliau sedang pakai baju ihram ketika ini. Jadi riwayat ini ketika Rasulullah pakai baju ihram. Jadi kalau Rasulullah sujud itu sampai kelihatan ketiaknya. Dan jangan praktekin berarti. Jangan praktekin. Yaitu ketika sholat sendiri. Makanya sekali lagi, ibadah itu asalnya itu sendiri ibadahnya. Jangan perlu tahu. Ibadah itu asalnya kita dengan Allah. Adapun syariat sholat berjamaah ada kekhususan. Jadi sholat yang bareng, sholat id dan sebagainya itu adalah kekhususan. Dan itu kita mendapatkan banyak sekali pelajaran tentang kepemimpinan, tentang bernegara, tentang berumah tangga itu lewat berjamaah itu. Jadi yang pertama keadaan tangan atau keadaan telapak tangan adalah pertama telapak tangan diletakkan kemudian direnggangkan. Kemudian dari Al-Bara' bin Asib, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Idza sajadta fadok kafaika warfa mirfaqaika."
Jika engkau sujud, letakkan kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Jadi sekali lagi ini sama untuk memperkuat hadis yang pertama. Meletakkan itu bukan nyenggol kayak tadi, kayak watahamulu biroksihi, bukan. Tapi ya diletakkan betul. Gitu. Jadi kita meletakkan itu benar-benar nempel gitu. Berarti ada sedikit tekanan. Beda Bapak Ibu kalau dengan sholat dengan itu beda banget rasanya, beda banget mantepnya, konsentrasinya, khusyuknya beda banget. Nanti hikmah-hikmah itu saya bahas sedikit di belakang. Walaupun sekali lagi mengetahui hikmah itu hanya tambahan saja, enggak apa-apa. Cuma kadang-kadang orang-orang liberal pengennya semuanya harus tahu hikmahnya. Nek orang tuh hikmah berarti wong orang utek jane koyo hewan katanya, kurang ajar toh itu. Orang manut wae koyo kewan. Kon ngene gelem, orang ngerti tujuannya apa. Ini kan kadang-kadang seperti itu, ya enggak? Padahal sekali lagi ta'abudi itu ada urusan yang memang kita kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadis dari Wail bin Hujr. Wail bin Hujr itu banyak banget meriwayatkan tentang salat. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada maka dhamma asabi'ahu, merapatkan jari jemarinya. Ini satu riwayat. Saya pakai yang ini. Jadi kalau untuk takbiratul ihram dan takbir yang lain kita madda, berarti seperti ini. Jadi kan jangan kaget gini kalau di masyarakat ketemu yang bahkan begini ini. Nanti kalau kita membahas sunnah tahu mengapa mereka begini. Tapi saya pakai yang begini. Merenggangkan. Karena ini madda itu setahu saya dalam bahasa Arab itu ya seperti ini. Ada pun yang pakai, saya kasih bocor nih, ada pun yang seperti ini, itu karena apa? Hadwa mangkibahi, rofa ayadaihi hadwa mangkibahi, mengangkat dua tangannya, hadwa sejajar mangkibaihi, sejajar ini. Nah sejajar ini dihitung bagaimana? Kalau di mazhab Syafi'i dihitung dari ini, ibu jari. Ada yang menghitung dari ujung, ini saya termasuk yang menghitung dari ujung. Jadi sejajar tangan itu, ada yang menghitung dari sini. Jadi perbedaan ini nggak usah disoal, karena ini bagian dari sunnah. Ngangkat tangan itu bagian dari sunnah, bukan rukun. Orawe ora apa-apa. Allahu Akbar meneng wae. Sah nggak? Sah. Itu sah itu. Jadi ada orang menyoal bagian ini ngapain? Yang mengatakan seperti ini nih, alasannya apa? Karena hadwa udunaihi, sejajar dengan kuping. Sejajar kuping menurut mereka adalah ini sejajar bagian bawah, ini sejajar bagian atas. Lah kudu ngene iki. Gitu. Ah nek ngene iki ora iso bablasen no. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ada yang begini juga jangan enggak usah salah-salahin. Mereka juga punya dalil. Enggak apa-apa. Toh itu bagian dari sunnah. Ora apa-apa kok disoal. Gitu. Itu hanya masalah afdoliyah saja. Jadi, ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada dhamma asabi'ahu. Maka Rasulullah merapatkan, dari riwayat Wail bin Hujr, Rasulullah merapatkan. Maka saya termasuk ngambil yang ini, ngambil yang merapatkan. Jadi ada beberapa hal yang kita ambil dari sini. Yang pertama, meletakkan kedua telapak tangan di lantai. Meletakkan bukannya nyenggolke. Jelas, berarti ada tekanan. Jari jemarinya dirapatkan berdasarkan hadis dari Wail bin Hujr. Kemudian sunnah menjauhkan dua lengan dari samping tubuh ketika sujud, yaitu hadis pertama, ya kan. Tetapi ini berlaku untuk sholat munfarid, sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah maka berlaku kaidah yang lain, yaitu ini diperhatikan, ini bagian ini penting. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini ulama Arab Saudi. Ulama yang sering dibilang Wahabi. Ya sudah Islam kalau sekarang. Imam Masjidil Haram. Ya kan? Orang sini mengatakan Salafi. Tapi ini adalah orang yang sangat besar yang ilmunya dipakai oleh seluruh umat Islam. Yaitu inatarokka sunnati lidaf'il ada, meninggalkan perkara yang hukumnya sunnah untuk menghindarkan diri dari mengganggu orang lain. Lidaf'il ada itu mengganggu orang lain. Jadi meninggalkan perkara yang sunnah dalam rangka untuk menghindarkan gangguan kepada orang lain.
Maka aula min fi'lis sunati ma'al ada, lebih utama dibandingkan melaksanakan sunnah tetapi mengganggu orang lain. Beda dengan bab wajib nih. Kalau ini kan sunnah. Bagian mengangkat itu termasuk juga sunnah. Artinya kalau jenengan melakukan sunnah kok sampai mengganggu orang lain, maka lebih utama tidak melakukan sunnah dengan tidak mengganggu orang lain. Maka dalam kaidah ini berlaku. Tapi tentu saja tidak sembarangan pakai ini. Ini harus ada pembahasan lebih lanjut. Di dalam kasus ini, kita khususkan dalam kasus ini, jangan memaksakan ketika sholat berjamaah. Ikon sunnah. Kowe ora sunnah kowe. Ini bahaya nih. Inilah saya katakan ibadah tuh asalnya sendiri. Tetapi ketika berjamaah maka berlaku hukum-hukum berjamaah. Hidup itu asalnya dalam satu rumah tangga sendiri, ya kan? Tapi ketika berlaku di RT ya berlaku hukum-hukum RT. Berlaku hukum-hukum RW gitu maksudnya. Ya kan? Bayangin sekarang. Saya kemarin habis ceramah di Soro Sultan itu, saya pulang dari Cilacap itu malam Selasa gitu. Perjalanan jauh biasa otomatis ya agak capek itu. Karena berangkat dari tidur jam 22 lewat 20 kemudian bangun jam 1 lewat 12, kita siap-siap langsung berangkat. Kebetulan kamar di sana kan jarang dipakai. Saya tuh paling alergi dengan debu itu. Debu yang nempel di kayak gini-gini itu saya nggak pakai hitungan waktu, 5 menit aja langsung penuh gitu. Nah, saya di kamar itu udah berusaha dipel sama yang ngurus di sana, tapi ya tetap aja akhirnya datang ke sana itu wah gitu, meler nggak karu-karuan itu. Saya pulang ke sini itu. Nah, saya sebenarnya mau pamit pulang setelah ceramah itu, ternyata di stop 2 orang, ketua takmirnya sama sesepuannya. Ustadz mau ngobrol sedikit gitu. Di sini lagi ada problemnya apa? Sholat subuh diimami 6 halaman. 6 halaman Pak. Sholat subuh diimami 6 halaman. Karena ini orang mengatakan sunnahnya begini. Ini loh. Kalau Rasulullah perintahkan pakai surat ini, berarti kalau di Al-Baqarah ini. Gitu. Nah, ini orang keras banget ini, sesepuan ini. Dia paksakan jamaah untuk ikut satu sholat 3 halaman. Rakaat kedua 3 halaman. Wah, ini stres nih. Ini gimana ya Ustaz solusinya untuk memberitahukan kepada beliau? Beliau diberitahu itu katanya saya akan tetap pakai sunnah ini karena ini sunnah. Nah, ini yang saya katakan. Dia belum tahu ilmu ini berarti. Inna taraka sunnati lidaf'il ada, meninggalkan sunnah dalam rangka untuk menghindarkan gangguan kepada orang yang lebih utama dibandingkan melaksanakan sunnah dengan mengganggu orang lain. Bayangin itu kan benar Pak itu. Sunnahnya memang panjang di subuh. Tapi ketika sunnah itu ditegakkan dengan jamaah semuanya yang grundel, sudah gitu bacaan nggak pakai tajwid lagi. Yang imam masjidnya ini, bukan imam apa, ketua takmirnya ini sudah setoran ke Ustadz Ibnu. Artinya dia tahu bacaan tajwid yang betul. Suatu ketika dikasih pelajaran juga sama ini. Jamaah seluruhnya diberitahu bahwa kita akan kasih pelajaran ke beliau, bahwa yang bisa panjang pun cuma beliau. Maka Pak Andri ini ketua takmirnya itu baca Al-Mudaththir sampai selesai. Sampai selesai itu. Jadi sholat waktu itu Ustadz, saya sholat yang agak-agak bukan karena Allah itu. Karena ingin kasih pelajaran bahwa itu doki orang mung kuetok, ning yo kira-kira itu maksudnya. Sampai akhirnya nggak dapat solusi, tetap nggak mau didatangi rumahnya. Tetap saya kalau mau ditunjuk jadi imam, pokoknya saya mau kasih seperti itu. Kalau nggak urusan saya. Ini itulah saya bilang. Ini yang saya bilang, penyakit orang punya kedudukan, sugih, delalai anak yo pinter-pinter. Ini bahaya banget ini. Padahal selendang kesombongan itu milik siapa? Milik Allah. Siapapun yang pakai selendangku itu kata Allah pasti dilemparkan ke neraka jahanam itu. Karena memang di dunia aja udah mengganggu orang lain, kayak gitu kan mengganggu kan. Kalau mau sholat panjang sendirian, mau satu juz 2 juz juga silahkan. Itu masjidnya dia. Ya masjid bareng-bareng, tapi ya itu Pak Andri itu memang berusaha bijaksana Pak. Jadi tadinya teman yang lain kan del aja dari imam itu del. Ya nggak gitu juga gitu. Jadi dimong gitu. Jadi ini Pak Andri itu masih muda tapi ngemong ke jamaah luar biasa Pak. Karena dia paling sepuh, nomor 2 paling sepuh lah. Orang ini gitu, dulu dari Departemen Pertanian. Ya itu jadi seperti itu. Makanya
seandainya dia tahu tentang ini, harusnya kan paham. Ya, tapi dia duduk di majelis saja nggak mau. Saya ngajar di sana nggak datang. Susah kan? Orang belajar di YouTube yakin banyak kelirunya, tak bilang. Orang belajar di YouTube toh, itu banyak kelirunya ketimbang benernya. Kenapa? Kata kunci untuk masuk ke YouTube-nya saja nggak ngerti. Seperti ini misalnya, keadaan telapak tangan, keywordnya itu akan muncul beberapa hal. Beberapa hal harus disaring lagi. Kalau sembarangan ngambil, oh berantakan itu. Berantakan. Orang yang bisa mengambil dari YouTube sesungguhnya orang-orang yang sudah belajar sebelumnya, sehingga dia tahu keyword dan mana yang bisa diambil. Kalau enggak, nyarinya gimana? Nyarinya gimana? Seperti kasus orang ini tuh begitu, belajar tajwid di YouTube. Gimana caranya? Ya kalau ketemunya pas bener. Ini sumbernya YouTube ini bener apa enggak? Orang semuanya bisa ngupload, iya kan? Makanya dia sampai ketika didatangi itu mengatakan begini. Berarti penunjukan imam ini jelas toh sesuai fikih, syaratnya yang pertama yang paling banyak hafalannya, saya yang paling banyak hafalannya. Subhanallah, bayangin. Gitu loh, mengerikan kan kayak gitu. Coba di antara kalian siapa yang hafalnya lebih banyak dari saya? Subhanallah, mengerikan. Karena kan bener itu, bahwa sunahnya yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak fikih, kan bener itu. Bener nih orang benar itu maksudnya itu. Yaitu tadi, anak taroka sunat lidaf'il ada, melaksanakan suatu kesunahan bersamaan dengan itu mengganggu orang lain, maka lebih utama meninggalkannya untuk tidak mengganggu orang lain. Nah ini pentingnya kita belajar di sholat berjamaah. Coba bayangkan kalau kita tahu kayak gini nih, sholat berjamaah itu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Itulah yang namanya kebersamaan. Kebersamaan, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Jadi itu 3 hadis itu sampai pada simpulan itu. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan 2 adab awal ketika sujud ini dengan mengatakan hendaknya yang sujud meletakkan kedua telapak tangannya ke lantai dan mengangkat sikunya dari lantai, hendaklah lengannya dijauhkan dari situ tubuhnya sehingga nampak bagian dalam ketiaknya. Sekali lagi ini keterangan ketika Rasulullah ihram kelihatan ketiaknya. Asalnya seperti itu, kelas sendirian. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Meskipun ada pendapat yang mengatakan kalau ibu-ibu katanya dibeginikan, ya itu pendapat yang lain terserah, saya juga menghargai pendapat itu. Tapi kalau setahu saya hukum fikih ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Lagi itu berarti kan kalau menurut dalil ini kan keliru. Keliru kan? Karena ada yang masuk dan ngantar ini. Nah itu yang ya ini keliru. Kalau di sini kan jelas banget. Hendaknya yang sujud meletakkan kedua telapak tangannya ke lantai dan mengangkat sikunya dari lantai. Hendaknya lengannya dijauhkan. Jadi orang mungko yang ini gitu. Sampai kelihatan ketiaknya. Jadi jelas. Ini dalil ini sudah sangat jelas. Kalau kemudian ada yang pendapat dengan logika kalau perempuan katanya nggak boleh kelihatan dan sebagainya itu yes, wallahu alam. Saya tidak tahu dalil pendukungnya, karena ibadah itu walaupun pribadi per pribadi, jangan besok harus bertanggung jawab kepada Allah. Dengan dasar apa kita melakukan ibadah? Karena sebagaimana saya sampaikan, sepertiga agama kita ada di dalam hadis, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, maka tertolak. Makanya dalam beberapa kasus kalau tidak sesuai dengan Rasulullah, kehilangan esensi dari ibadah itu sendiri. Makanya sering saya ulang-ulang, bahkan para ulama itu sering menyebutkan kalau masuk ke dalam majelis itu tiga hadis ini selalu disebutkan loh. Sampai yang sepele. Gimana? Yang sepele. Yang sepele pun, pokoknya ini berlaku di dalam atau di luar sholat maksudnya. Sholat. Di dalam dan di luar sholat. Misalnya contoh masalah duduk, ya kan? Kita kan terlarang duduk begini. Nah ini kalau kita nggak pakai aturan kan, emang salahnya apa duduk kayak gini nih? Duduk menyadar begini itu nggak boleh, apalagi duduk menyadar dengan tangan kiri. Ini di dalam dan di luar sholat kita terlarang ini. Kalau ditanya hikmahnya apa, susah menjelaskannya. Rasulullah hanya mengatakan saya duduk begini, kemudian Rasulullah lewat. Apakah kau mau duduk sebagaimana duduknya orang yang dimurkai, orang Yahudi maksudnya? Jadi ini persoalan tasabuh ke orang Yahudi. Kalau ditanya hikmahnya, memang kenapa? Salahnya apa? Ya nggak ketemu, Rasulullah nggak terangin. Iya nggak? Padahal coba nih dengan pikir, duduk kayak gini. Emang kenapa kalau kayak gini? Enak banget tuh rumah kayak gini. Iya nggak? Iya. Turun.
Coba, kalau kita memaksakan kehendak untuk tahu semua hikmahnya, duduk seperti ini nggak boleh loh ini. Jadi kan duduk kayak gini, nggak boleh loh ini di luar sholat pun. Nah sekarang kalau orang yang nggak mau tahu itu akan mengatakan, iki opo ya ajaran opo angel men koyo ngene ora entuk, ya enggak? Ya di sini bentuk ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang ketika beliau lewat mengingatkan orang, engkau mau duduk seperti orang yang dimurkai? Ya duduknya seperti ini nih. Ya, coba. Jadi itu kan sepele Pak Eko, ya kan? Makanya agama yang mengatur keseluruhan cuma Islam tok. Sampai pipis itu tongkrong apa ngadik gue diatur, ya enggak? Dalilnya jelas loh. Bayangin loh, mana ada agama yang lain begitu itu? Urusan di belakang pipis ada nongkrong apa ngadik gue diatur. Ternyata sekarang ilmu kesehatan buktikan kalau nongkrong itu lebih sehat kan, sesuai dengan sunnah, ya kan? Ya kan artinya kalaulah pun hari ini kita nggak tahu hikmahnya, lakukan aja lah. Orang liberal mengatakan, wih wong bodoh nih, ngono kuwi, orang ngerti karepe kok dilakoni, terserah lah. Kalau mereka berpendapat seperti itu, harus semuanya. Tapi sekali lagi, ya itu tadi buahnya jadi kesombongan. Buahnya jadi kesombongan itu. Kalau orang seperti itu ya orang yang sombong namanya. Memangnya otaknya dia seberapa? Sering saya katakan ilmu yang kita terima paling segini, sementara ilmu yang lain lautan ilmu. Lah kok menghukumi lautan ilmu, subhanallah. Maka tujuan belajar kita adalah untuk sekali lagi untuk tawadu dalam ilmu. Jadi saya paling menghindari produk belajar kok jadi menyalahkan orang lain, itu saya sama sekali nggak berkehendak itu. Kenapa? Ilmu kita tuh di sini. Bahwa kita menegakkan itu bid'ah ya, tapi kita menghukumi orangnya nggak berani saya. Kenapa? Bisa jadi yang ahli bid'ah itu punya kebaikan-kebaikan yang mungkin dia sedekahnya baik, surga lah dia pada akhirnya. Ingat, setiap muslim orang Islam itu pasti masuk surga pada akhirnya, pasti. Yang punya la ilaha illallah dijanjikan pasti masuk surga. Bedanya ada yang tanpa hisab, ada yang dihisab tetapi lolos langsung surga, ada yang mampir dulu di neraka. Itu bedanya. Ini yang kekeliruannya Khawarij. Khawarij itu mengatakan dosa besar neraka jahanam selama-lamanya. Artinya apa? Orang berzina nggak keluar dari neraka jahanam selama-lamanya. Padahal dalam Islam kita tahu ada 99 al-kabair yang tertulis, lebih dari itu sesungguhnya. Kitab-kitab menyebutkan rata-rata 99 dosa besar. Mulai dari tentu saja syirik, kemudian berbuat buruk pada orang tua. Ini Khawarij, ISIS maksudnya. Khawarij itu mengatakan pelaku dosa besar di neraka jahanam selama-lamanya nggak keluar. Bayangin, kan mengerikan. Padahal di dalam hadis lain jelas akan dikumpulkan orang-orang, kemudian ditunjukkan kitabnya, sejauh mata memandang elek kabeh di kitabnya, ini nggak ada kebaikan sedikit pun. Orang ini di tengah-tengah padang mahsyar besok akan ada situasi seperti itu. Orang diperlihatkan kitabnya, sejauh mata memandang kitabnya itu elek kabeh. Maka orang ini udah ketakutan. Maka Allah menyebutkan sesungguhnya engkau hari ini tidak akan dizolimi. Dikeluarkanlah kartunya apa tulisannya? La ilaha illallah. Ini orang punya la ilaha illallah. Maka kemudian ditimbang la ilaha illallah dengan seluruh keburukannya, besar la ilaha illallah. Artinya apa? Setiap yang punya la ilaha illallah dengan sempurna maka masuk surga. Kita sebenarnya sudah bahas di Al-Fajr kemarin ya Mas ini tentang hal itu. Itu sebenarnya kita di sini juga dulu udah pernah tentang hadis itu, bahwa kita jangan mudah-mudah ngejat, bahwa menghukumi terkait hukum umum ya. Makanya kita tuh sampai ini khusus untuk perempuan ini perempuan 4 syarat seorang perempuan masuk surga dengan pilihan pintu yang terserah, mau pilih pintu yang mana saja. Itu salah satunya adalah tidak tuksir nulakn, tidak banyak melaknat. Karena itu hadisnya begitu Bu Eko. Karena perempuan itu mudah melaknat. Maksudnya melaknat itu bagaimana? Menceritakan keburukan suami di mana-mana. Kalau suaminya kurang diceritakan. Misalnya di Facebook lah. Teman saya ada yang cerai gara-gara itu tuh. Marah-marah tumpahin di Facebook. Bojoku ki 1 2 3 4 5, nggak kuat lah dia. Akhirnya dicerai itu. Nah, laknat itu artinya apa? Menjauhkan dari rahmat Allah. Laknat Allah untukmu itu artinya apa? Rahmat Allah jauh darimu. Itu nggak boleh kalau ke orang per orang.
laknat si fulan nggak boleh, laknatullah buat si fulan itu nggak boleh, kecuali ada dalilnya. Misalnya Fir'aun laknatullah alaih, ada dalilnya jelas. Abu Jahal, Abu Lahab laknatullah alaih, jelas. Tapi bagi yang tidak ada dalilnya nggak boleh kita. Kenapa? Ingat, ketika kita melaknat seseorang, kok ternyata orang yang dilaknat itu tidak sesuai dengan laknat kita, kembali ke kita laknatnya. Nah, mengerikan kan? Nah, contoh laknat lagi, yaitu ngomong kebablasan itu loh. Jadi laknat itu ngomong tapi bablas. Misalnya begini, laki-laki udah baik 1 tahun kata Rasulullah. Kemudian elek siji, ini untuk yang punya anak-anak perempuan harus diingatkan. Elek siji, maka kata Rasulullah, perempuan ini akan mengatakan, kowe kira tahu gawe apik karo aku. Setahun apik. Salah pisan. Kowe kira tahu gawe apik karo aku. Jilid ini pol-polan. Dasar kowe iki bapak-bapak sing 5 tahun disebut apik. 5 tahun yang lalu disebutin semua. Plop 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 plop. Woi bapakmu lho dasar ibumu ya kaya ngono kuwi metu kabeh. Gitu. Nah, ini banyak melaknat subhanallah. 4 diantaranya adalah salah satunya itu adalah menghindari laknat. 1, menjaga sholat 5 waktu. 5 waktu. Kemarin saya pulang ke Cilacap itu ada pelajaran besar. Yang tidak ditinggal dalam safar adalah sholat witir. Maka saya bangunkan istri itu menjelang subuh. Pun udah mau subuh, witir rakatang siji. Alasannya apa? Jangan perlu tahu nih. Ini pentingnya berilmu. Perempuan itu nggak dituntut sholat malamnya, nggak dituntut sholat duhanya. Adalah kalau melakukan itu baik, itu baik. Sholat malam perempuan baik. Tapi kadang-kadang saya juga melihat istri, ya Mas Denny jangan mesti tahu, ibu-ibu itu kan rajinnya ngumpuli kita, tekunya tuh ngumpuli kita. Nek urung rampung apa kita ngopo dilakoni ya enggak. Artinya ketika dia tidur tuh capek tenan. Makanya ketika saya mau bangunin enggak tegel kadang-kadang mau bangun itu. Kita sholat aja sendiri di ujung paling waktu ya wis lah kon witir. Istri saya termasuk yang begitu. Kalau lagi kuat ya dibangunin tahajud, kalau enggak witir tok. Kemudian duha sama qobliyah subuh. Qobliyah subuh walaupun safar tetap dilakukan. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Nah, saya bilang sama ibu, lah saya tuh ingin istri saya masuk surga, bidadarinya jenengan iku lho Bu. Lah, yang dituntut dari wanita itu menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu. Ini penting ini. Kenapa? Ini para ulama membahas sejauh ini loh sebenarnya ini. Bukannya laki-laki juga kalau sholat terjamin surga. Kenapa kok yang disebutkan dalam hadis perempuan? Perempuan yang menjaga sholat 5 waktunya, taat kepada suaminya, kemudian banyak bersyukur kepada suaminya, itu dijamin surga loh. Dijamin surga. Kok nggak ada laki-laki yang dijamin surga begitu? Kan nggak ada keterangannya. Karena secara asal memang perempuan itu paling mungkin lalai sholat. Ini penting nih yang punya istri diterangkan. Paling mungkin lalai sholat. 1, ketika dia haid, ya kan. Kadang-kadang sudah bersih masih ada bercak-bercak sedikit. Lah ketone sono bercak-bercaknya sholat ora bingung, ya kan. Sebenarnya kalau udah lewat masa kebiasaan kan tetap sholat. Misalnya kebiasaannya adalah 7 hari, masuk hari ke-8 kok sino bercak, tetap sholat, dibersih tetap sholat. Kadang-kadang minta bonus 2 hari jadi 9 hari, bonus jadi 11 hari. Subhanallah, ini kan kehilangan sholat, ya kan? Kemudian pas nifas yang kita tahu dari dulu harus 40 hari. Haruskah 40 hari? Kan tidak, tergantung kondisi badan, ya enggak? Ada yang 20 hari selesai, ada yang 50 hari. Bayangkan kalau ternyata dia meyakini 40 hari padahal 15 hari selesai, berapa hari kehilangan sholat. Makanya memang perempuan itu secara khusus kalau bisa menjaga 5 waktu saja, jaminan surga itu. Belum tertuntut malam ini sebagainya. Jadi kan juga tahu ketika datang ke Rasulullah, seseorang wanita menjaga yang wajib-wajib saja, puasa wajib, sholat wajib, dan dia baik ke lingkungannya, dijamin surga. Artinya memang yang tertutup dari wanita itu nggak seperti laki-laki banget. Nah, ibu akhirnya saya kasih pengertian seperti itu. Akhirnya belum mengatakan, jebul penak yo, nek ngomong karo wong duwe ilmu. Gitu akhirnya. Ternyata perilakunya itu bukan tanpa dasar. Gitu. Saya lebih sayang istri saya kecapean daripada kon tangising dalam kondisi capek. Habis perjalanan iso menegakkan witir 1 aja menurut saya udah bagus banget. Enggak, jadi kalau di perjalanan jangan terlalu soleh gitu. Yang terlalu soleh bisa jadi malah salah itu. Coba bayangin dengan perjalanan isi rawatib, mampir ke Kebumen
Salat zuhur rawatib, qobliyah, ba'diyah itu malah keliru, itu bukan bener, itu nggak ngambil rukso. Makanya kalau mau perjalanan biasanya ya saya jamak takdim untuk yang memungkinkan. Nah ini pentingnya kita mempelajari fikih sehingga secara asal sebenarnya mudah. Jadi itu keadaan telapak tangan sudah. Kemudian nomor berikutnya adalah lengan mesti diangkat atau tidak menempel di lantai. Itu Pak Eko. Lengan mesti diangkat, tidak menempel di lantai. Rasulullah memerintahkan diangkat bukan menempel. Hadisnya adalah i'tadilu fi sujud. Ambillah pertengahan di dalam sujud. Kemudian bersikaplah pertengahan di dalam sujud. Janganlah salah seorang di antara kalian menempelkan lengannya di lantai seperti anjing yang membentangkan lengannya ketika duduk. Jadi kalau orang yang seperti ini, kata Rasulullah, dianggap seperti duduknya anjing, maka ini terlarang. Ini hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. I'tadilu fi sujud, tidak diletakkan sebagaimana anjing yang duduk. Dan ini masih banyak terjadi di masyarakat ini. Orang yang salat begini itu masih banyak. Jadi ini bahkan saya pernah melihat takmir masjid, ketua takmir masih begini sholatnya. Saya ingatkan waktu itu langsung. Jika jenengan melihat seperti ini, diingatkan langsung, Pak, setahu saya begini nggih. Kok jenengan di ini anunin apa nggih? Dalil ini apa? Atau kalau dalil kadang-kadang orang mengatakan apa dalil gitu. Jenengan pakai aturan yang pun tinggi. Indonesia ya gitu, kadang-kadang ngomong dalil-dalil, dalil angel men gitu. Ya kan, padahal ya harusnya begitu. Masyarakat kadang-kadang nggak paham. Ini hikmahnya para ulama menyebut, kalau jenengan mau memaksakan hikmah ini, orang yang seperti itu justru menunjukkan ketawaduan. Saya juga nggak tahu, para ulama menyebutnya begitu. Ada yang mau petentengan gitu malahan kan. Tapi kenyataannya disebutkan para ulama itu justru tawadu. Kemudian dahi dan hidung nempel betul juga menunjukkan ketawaduan. Kemudian mengangkat seperti ini jauh dari sifat malas. Jauh dari sifat malasnya kan. Males tuh, malah turu, ya kan? Kalau itu kan mantep gitu kan. Sekali lagi, ini laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki dan perempuan sama. Jadi kalau menjadikan pendapat yang perempuan katanya beda, saya nggak tahu itu dalilnya dari mana. Saya nggak tahu. Mungkin pemahaman saya atau bacaan saya yang kurang luas. Sejauh bacaan saya, untuk laki-laki dan perempuan sama. Kemudian posisi kaki ketika sujud ada dua, renggang atau nutup. Jadi mazhab Syafi'i pakai yang renggang, saya pakai yang nutup. Ini ketika sujud. Karena saya tidak selalu pakai celana panjang. Kalau saya nggak nutup bisa kelihatan betisnya, maka saya mengambil yang nutup. Ini dua-duanya ada dalilnya. Dua-duanya ada dalilnya. Meskipun di mazhab Syafi'i jumhur direnggangkan. Jadi itu kalau itu pilihan saja. Jadi, jangan disoal. Riwayat yang merenggangkan itu riwayat Abu Dawud. Ketika sujud wa idza sajada faraja baina fakhidaihi ghairu hamilin batanahu ala syai'in min fakhidaihi. Ketika sujud ia merenggangkan kedua pahanya dan menjauhkan perut dari pahanya. Nah, ini yang dimaksud membuka pahanya adalah merenggangkan atau membuka pula kakinya. Ini riwayat Abu Dawud. Jadi kalau yang merenggangkan pun ada dalilnya, enggak usah disoal. Makanya fikih itu sebenarnya sangat luas gitu. Fikih itu sangat luas. Yang enggak luas itu yang belajarnya kurang terus nyala-nyala gitu loh. Salah. Orang koncoku nih koyo ngono kuwi ini. Kadang-kadang begitu. Hanya perbedaan masalah renggang dan nutup sudah beda manhaj katanya. Wis beda aliran karo aku. Ini kan masalahnya. Kata Imam As-Syaukani, dalil ini menunjukkan dianjurkannya membuka paha ketika sujud dan tidak mendekatkan perut dan paha. Jadi ini anjuran untuk justru renggang. Imam Syafi'i sunnah merenggangkan lutut dan kakinya saat sujud sejarak 1 jengkal.
Kemudian la ubalihu kulama fika, dan aku tidak bisa meraih semua apa yang ada pada. Maksudnya gini, intinya pokoknya kalau ada dua pendapat begini, jenengan lebih nyaman yang mana gitu aja. Jenengan lebih nyaman yang mana? Saya lebih nyaman yang nutup karena alasannya tadi itu, dan itu pun juga ada dalil pendukungnya. Dan meskipun yang nutup itu justru malah ulama mutaakhirin, malah justru orang-orang belakangan yang berpendapat nutup. Tapi saya jauh lebih nyaman pakai itu. Pun demikian kalau saya melihat orang yang renggang, ya sudah, dia ini dalilnya jelas. Maka yang seperti ini kita harus longgar hati. Ini dalil tentang yang merapatnya juga panjang, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sumayan hadu mukabbiron ala suturi qadamahi. Kemudian nanti kita akan bangkit ke rakaat kedua. Nggih. Wa yusolli ara'ata asaniyata kal ula. Kemudian jenengan akan melaksanakan salat sebagaimana rakaat pertama. Summa yajlisu li tasahudi al awal. Kemudian jenengan duduk lagi untuk tasahud awal. Nah, di sini selalu ada kata-kata kal ula. Maka sekali lagi pelajaran yang sudah lewat harus ditempelkan, karena rokaat-rokaat berikutnya juga sama dengan rokaat yang sudah kita pelajari. Nah, kita nanti insya Allah akan belajar tentang itu di pertemuan berikutnya. Sabar, memang belajar fikih harus sabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan semua urusan, dan semoga Allah mudahkan semua apa yang kita rencanakan untuk amal soleh. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.